Shalom saudara-saudaraku seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk belajar tentang firman Tuhan. Salam damai, salam sehat dan tetap stay at home dalam masa-masa pandemi kita saat ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah minggu untuk minggu ini, yaitu tanggal 7 Juni 2020. Firman tersebut diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyatakan kepada kita tentang Allah. Karena itu saudaraku, jadi pada waktu kita mau menghampiri Alkitab, kita harus punya dulu kerinduan, harus punya dulu sudut pandang bahwa saya ingin mengenal Allah. Ya. Karena Alkitab memperkenalkan kepada kita tentang Allah, kita harus punya kerinduan untuk mengenal Allah. Karena jika tidak, sia-sialah kita menghampiri Alkitab untuk belajar tentang Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan besar bagi setiap kita. Apakah saudara rindu untuk mengenal tentang Allah? Apakah saudara punya keinginan untuk mengenal tentang Allah? Mari jawab itu di hati saudara sekalian. Saudaraku seiman, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan, memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah itu menciptakan manusia dengan sangat istimewanya. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu betul-betul dengan penuh kasih sayang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adanya kasih Allah kepada manusia itu terlihat dari bukti-bukti tadi. Yang pertama bahwa manusia itu diistimewakan. Apa bukti bahwa manusia itu benar-benar diistimewakan? Hal yang pertama di ayat 26 jelas dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nats ini mengatakan kepada kita bahwa ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah berunding dulu. Allah berunding dulu, tapi perundingan ini adalah perundingan ilahi. Perundingan ini adalah perundingan yang dilakukan antar pribadi-pribadi Allah. Ya. Jadi bukan berarti Allah berunding dengan makhluk-makhluk lain, bukan. Perundingan itu terjadi dalam diri Allah. Ini sudah bukti istimewanya manusia. Ketika Allah mau menciptakan hewan, menciptakan benda-benda penerang,
tidak ada perundingan. Tapi ketika Allah mau menciptakan manusia, dia berunding dahulu. Ini sudah bukti yang pertama bahwa manusia itu diciptakan sangat istimewa. Nah saudaraku, ketika Allah menciptakan manusia, dia mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar. Apa bukti-bukti yang mengatakan bahwa kita manusia itu serupa dan segambar dengan Allah? Bukan berarti manusia itu atau Allah itu punya berbagai macam wajah seperti kita, bukan. Tetapi ada sifat-sifat manusia yang merupakan adalah sifat-sifat Allah. Ada hal-hal dalam diri manusia yang merupakan hal-hal dalam diri Allah. Ada beberapa poin. Yang pertama saya mau katakan bahwa manusia itu adalah makhluk intelek. Itu poin yang pertama. Manusia itu adalah makhluk intelek. Manusia itu adalah makhluk yang bermoral. Manusia itu tahu yang baik, tahu yang jahat, tahu dosa, ya, tahu yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Kemudian manusia itu adalah makhluk kekal. Nah saudaraku, mungkin Anda bingung. Bagaimana manusia itu adalah makhluk yang kekal? Sementara kita manusia ini kan bisa meninggal, benar. Kita manusia ini kan bisa mati, benar. Tapi saya mau katakan saudaraku, manusia itu punya sifat kekal bukan ke depan. Dalam arti bisa hidup seumur hidup di dunia ini, tidak. Tapi manusia itu punya sifat kekal ke belakang. Dalam artian ketika dia sudah meninggal, dia tetap hidup baik di surga maupun di neraka. Karena itu saya mau katakan kita manusia adalah makhluk yang punya sifat kekal. Kemudian manusia itu adalah penguasa. Seperti Allah dia berkuasa atas dunia ini, manusia juga penguasa. Ya, bukan berarti dia sama berkuasanya seperti Allah, bukan. Tapi manusia itu juga adalah penguasa, terlihat jelas. Seperti tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Penuhilah bumi, taklukkanlah bumi, ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tuhan sudah katakan berkuasalah. Berarti kita manusia adalah penguasa. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang kurang dalam hidup kita? Karena itu saudaraku, ya, semua poin-poin ini menunjukkan bagaimana kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang istimewa. Karena itu saudaraku, saya mau mengajak setiap kita, jangan pernah menganggap rendah dirimu. Jangan pernah merasa bahwa aku ini bukan apa-apa. Aku ini kecil, aku tidak lebih kaya dari dia. Aku tidak lebih cantik dari dia. Aku tidak lebih pintar dari dia. Hei saudaraku, Allah jelas menciptakan kita manusia itu istimewa, luar biasa dan mulia. Karena itu jangan engkau mengecilkan ciptaan Allah dalam dirimu hanya dengan menganggap bahwa dirimu itu rendah. Mari anggap diri kita istimewa. Mari anggap diri kita adalah makhluk yang mulia. Karena dengan demikian kita akan semakin lebih bisa menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi bukti kasih Allah kepada manusia? Saya mau katakan bahwa Allah mengatur segala sesuatu untuk manusia sebelum manusia itu diciptakan. Itu sudah bukti kasih Allah buat kita. Allah sudah mengatur segala sesuatu. Tuhan sudah menentukan tempat yang baik untuk manusia itu tinggal. Tuhan Allah sudah mengaturkan makanan untuk bisa dikonsumsi manusia. Kan itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan begini. Banyak sekali orang-orang di luaran sana yang menjalani hidupnya dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh ketakutan, seakan-akan manusia itu diciptakan pada hari yang pertama. Padahal tidak. Manusia itu diciptakan
pada hari yang keenam. Allah menciptakan kita manusia ketika Dia tahu bahwa segala sesuatunya sudah siap untuk dipakai oleh manusia. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bukan berarti Allah menciptakan tumbuhan itu mulai dari benihnya berumur 1 hari, tidak. Ketika Tuhan menciptakan pohon, bukan berarti pohon itu kerdil, tidak. Tapi pohon itu sudah siap dipakai oleh manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi bukti yang kurang buat kita? Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau takut menjalani hidupmu? Seakan-akan kau diciptakan pada hari yang pertama. Seakan-akan kau diciptakan ketika bumi ini belum ditata Tuhan dengan sedemikian rupa untuk kita tinggali. Benar saudaraku, bahwa pada kasus Adam dan Hawa, Allah tidak menyediakan pakaian buat mereka. Karena pada saat itu Adam dan Hawa tidak butuh pakaian. Tapi ketika Adam dan Hawa membutuhkan pakaian, Allah memberikan pakaian kepada mereka. Haleluya. Nah saudaraku, karena itu mari jangan lagi bingung, jangan lagi khawatir dengan hidupmu. Karena ketika engkau butuh, saat itulah Tuhan memberikannya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukti kasih Allah selanjutnya buat kita manusia adalah bahwa semua ciptaan Allah itu benar-benar baik untuk kita. Benar bahwa saat ini, pada zaman sekarang ini, ada hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Ada perang, kejahatan, penindasan, bencana alam dan sebagainya. Tapi semuanya itu bukan salah Allah. Semuanya itu bukan berarti bahwa Allah itu tidak baik, bukan. Tapi semuanya itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari jangan salahkan Allah dengan adanya hal-hal yang tidak baik yang ada di sekeliling kita. Tapi saya mau katakan sebagai penutup untuk kita hari ini bahwa semuanya, segala sesuatu di dunia ini seharusnya bisa mengajak setiap kita untuk terus menerus semakin memuliakan Tuhan, untuk terus menerus membuat kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Karena segala yang diciptakan oleh Allah kita itu baik adanya, baik untuk kita, baik untuk kehidupan kita, baik untuk masa depan setiap kita. Jangan khawatir dalam hidupmu, hal yang baik sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom.